Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, saya Tazkiyatul Umami dengan NIM 220324 RA2 Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku keorganisasian yang diampu oleh Bapak Ade Faisal Mabtuhi, SE. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu mengenai perilaku keorganisasian. Perilaku keorganisasian yaitu suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi, serta dampaknya terhadap kinerja. Perilaku keorganisasian juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Perbedaan organisasi dan keorganisasian. Organisasi yaitu suatu bentuk pengaturan yang dapat dicapai dengan mengorganisasikan pegawai, sumber daya, dan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan keorganisasian yaitu proses untuk mengatur dan mengatur organisasi dengan cara yang efisien. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku keorganisasian ada 4. Yang pertama ada orang atau SDM, yang kedua ada struktur, ketiga teknologi, dan yang keempat lingkungan. Materi yang kedua mengenai teori perilaku dan model perilaku organisasi. Pengertian teori perilaku. Teori perilaku yaitu salah satu pendekatan dalam ilmu psikologi yang berfokus pada studi tentang bagaimana perilaku manusia terbentuk, dipelajari, dan diubah. Teori ini menawarkan wawasan mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu, mulai dari pengaruh lingkungan hingga proses kognitif. Konsep-konsep utama teori perilaku yang pertama ada pengkondisian klasik, yang kedua pengkondisian operan, yang ketiga model pembelajaran sosial, dan yang keempat teori motivasi. Aplikasi teori perilaku yang pertama ada pendidikan. Dalam pendidikan, teori perilaku digunakan untuk merancang strategi pengajaran yang efektif. Yang kedua ada kesehatan. Dalam bidang kesehatan, teori perilaku digunakan untuk memahami dan mengubah perilaku yang berhubungan dengan kesehatan. Dan yang ketiga, manajemen. Dalam konteks manajemen, konsep pengkondisian operan digunakan untuk membentuk perilaku karyawan. Model perilaku organisasi. Model perilaku organisasi adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami dan menganalisis perilaku individu, kelompok, dan struktur dalam konteks organisasi. Yang pertama, model dasar berperilaku organisasi. Menurut Granberg dan Baron merupakan bidang multidisiplin yang berkaitan dengan perilaku organisasi sebagai proses individu, kelompok, dan organisasi. Oleh karena itu, fokusnya adalah pada hasil individu berupa prestasi kerja, kinerja, dan komitmen terhadap organisasi. Yang kedua, model teori X dan Y. Teori X menganggap bahwa individu cenderung malas dan menghindari tanggung jawab, sehingga memerlukan pengawasan yang ketat. Sedangkan teori Y berpendapat bahwa individu memiliki potensi untuk berinisiatif, bertanggung jawab, dan bekerja keras jika diberi kebebasan. Yang ketiga, model teori Z. Menurut William Onsi, model ini menekankan pada pentingnya keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan organisasi yang dapat meningkatkan motivasi kinerja. Dan, yang keempat, model teori kecocokan. Menurut Lau dan Woodman, ada 2 model teori kecocokan. Yang pertama, kecocokan individu dengan organisasi. Yang kedua, kecocokan tugas dan personil. Yang kelima, model perubahan Lewin. Ada 3. Yang pertama, membekukan, artinya membuka pikiran karyawan terhadap perubahan. Yang kedua ada merubah, artinya implementasi perubahan yang diinginkan. Dan yang ketiga, mengkristalkan kembali, artinya menetapkan perubahan sebagai bagian dari budaya organisasi. Materi yang ketiga mengenai perilaku individu, kelompok, dan pengaruhnya terhadap organisasi. Perilaku individu dalam konteks organisasi merujuk pada tindakan, sikap, dan keputusan yang diambil oleh individu di dalam suatu organisasi. Melibatkan interaksi antara individu dan lingkungan kerja serta faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi perilaku tersebut.
Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu. Yang pertama ada kepribadian, yaitu karakteristik unik individu yang mempengaruhi cara mereka bertindak dan berinteraksi. Yang kedua motivasi, dorongan internal yang mendorong individu untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang ketiga nilai dan keyakinan, yaitu prinsip-prinsip yang diyakini individu sebagai benar atau salah yang mempengaruhi perilaku mereka di tempat kerja. Strategi manajemen untuk mengelola perilaku individu. Yang pertama, pengembangan karyawan. Melalui pelatihan dan pengembangan, organisasi dapat meningkatkan keterampilan dan motivasi karyawan, serta memfasilitasi pertumbuhan karir yang berkelanjutan. Yang kedua, pengelolaan konflik. Mengidentifikasi dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif dapat meminimalkan dampak negatifnya pada kinerja dan hubungan antar karyawan. Dan yang ketiga, reward dan pengakuan. Menggunakan insentif, penghargaan, dan pengakuan untuk memberikan apresiasi atas kontribusi dan pencapaian karyawan dapat meningkatkan motivasi dan loyalitas mereka terhadap organisasi. Materi yang keempat mengenai teori motivasi dan penerapannya dalam organisasi. Motivasi merupakan kesediaan melakukan usaha tingkat tinggi guna mencapai sasaran organisasi yang dikondisikan oleh individu. Meskipun secara umum, motivasi merujuk ke upaya yang dilakukan guna mencapai setiap sasaran. Di sini kita merujuk ke sasaran organisasi karena fokus kita yaitu perilaku yang berkaitan dengan sasaran organisasi. Teori-teori motivasi pada zaman dahulu. Yang pertama, hierarki teori kebutuhan. Teori ini dicetuskan oleh Abraham Maslow dan menyatakan bahwa manusia memiliki 5 hierarki kebutuhan, yakni yang pertama fisiologis, artinya rasa lapar, haus, berlindung, seksual, dan kebutuhan fisik lainnya. Yang kedua rasa aman, rasa ingin dilindungi dari bahaya fisik dan emosional. Yang ketiga sosial, rasa kasih sayang, kepemilikan, penerimaan, dan persahabatan. Yang keempat penghargaan, faktor-faktor penghargaan internal seperti hormat diri, otonomi, dan pencapaian. Faktor-faktor penghargaan eksternal seperti status, pengakuan, dan perhatian. Dan yang terakhir aktualisasi diri, dorongan untuk menjadi seseorang sesuai kecakapannya meliputi pertumbuhan, pencapaian potensi seseorang, dan memenuhi diri sendiri. Teori yang kedua yaitu teori X dan teori Y. Douglas McGregor mencetuskan 2 pandangan nyata terhadap manusia yakni X, yang pada dasarnya negatif, yaitu menganggap bahwa karyawan tidak suka bekerja, malas, tidak menyukai tanggung jawab, dan harus dipaksa untuk menghasilkan kinerja. Dan teori Y yang pada dasarnya positif, yaitu menganggap bahwa karyawan suka bekerja kreatif, mencari tanggung jawab, dan dapat berlatih mengendalikan diri. Dan teori yang ketiga yaitu teori 2 faktor, dikemukakan oleh Frederick Hartberg, di mana ada faktor intrinsik yang berhubungan dengan kepuasan kerja seperti prestasi, pengakuan kerja, tanggung jawab, kemajuan, pertumbuhan. Faktor ekstrinsik yang berhubungan dengan ketidakpuasan kerja seperti pengawasan, imbalan kerja, kebijaksanaan perusahaan, dan kondisi kerja. Disebutkan bahwa ada faktor Haygini seperti imbalan kerja, kebijakan perusahaan, kondisi fisik pekerjaan, hubungan dengan individu lain, dan keamanan pekerjaan. Materi yang kelima mengenai nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Menurut Toha Satib dalam Uqbatul Khairambe, nilai merupakan sesuatu yang abstrak dan ideal, bukan objek atau fakta yang konkret, dan bukan merupakan persoalan benar dan salah yang memerlukan pembuktian empiris, melainkan apa yang dikehendaki dan apa yang diutamakan dan jarang dan tidak disukai. Sikap atau attitude didefinisikan oleh Kreitner dan Kiniki dalam Wibowo. Sikap merupakan sebagai kecenderungan yang dipelajari untuk merespon dengan sikap menyenangkan terhadap sikap
tidak menyenangkan secara konsisten mengenai suatu objek tertentu. Dan kepuasan kerja merupakan hasil dari persepsi karyawan tentang sejauh mana pekerjaan mereka dapat memberikan keadaan emosi seperti itu. Menurut Hani Handoko, kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan mana para karyawan memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Hal ini nampak dalam sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi lingkungan kerjanya. Dan materi yang terakhir yaitu mengenai membangun kerjasama tim yang efektif. Untuk mengembangkan sebuah tim berdasarkan teori pengembangan tim yang paling dikenal, maka tim harus melalui 4 tahapan. Yang pertama, forming, tahap pembentukan. Para anggota berusaha menyesuaikan diri dengan mencoba memahami aturan-aturan yang ada. Yang kedua, storming, tahap konflik. Anggota berkomitmen bersama untuk memberikan ide-ide mereka ke tim. Yang ketiga, norming, tahap pembentukan norma. Anggota mulai menyadari bahwa mereka perlu bekerja sama untuk mencapai tujuan tim, sehingga mereka mulai bekerja sama. Dan yang terakhir, performing, tahap menunjukkan kinerja. Anggota merasa nyaman bekerja dengan peran mereka dan tim membuat kemajuan untuk mencapai tujuan.